berat. Wish. Wey. Goblok. Hey, balik lagi guys. Nah, itu cuplikan yang kemarin tuh ya. Orang gila itu anjir kayak mobil. Deket banget itu kalau di aslinya. Oh iya, helm gue itu masih ada ya. Ya. Komen aja nanti di episode yang sebelumnya tuh, di vlog yang sebelumnya tuh, yang ngomongin penyakit gua, ntar gua tunjukin. Tapi khusus di Jakarta Timur aja. Dan yang butuh ya, ya gue sih berharap sih jangan dijual lagi. Gue sih ngiwahin aja, tapi bukan untuk dijual, kalau bisa dipakai. Jadi kalian-kalian yang apa lagi ngumpulin duit nih beli helm tapi apa namanya mahal, misalkan helmnya lebih mahal tapi agak lama, terus masih tapi belum ada helm yang proper gitu ya, ini gua ada maksudnya. Kalau bisa sih ya jangan dijual lagi. Ini gua hibahin karena mungkin buat kalian yang butuh. Karena di gua udah nggak dipakai guys. Masih ada sarungnya ya. Yang mau tahu kondisinya lihat aja di episode yang sebelumnya itu. Nah, gue cuman mau jemput. Gue balik kerja. Gua vlogin tuh gua vlogin hari ini tuh karena kemarin tuh gua udah selesai ke bengkel resmi ya buat ngecek apa kiprok gua, kelistrikan gua lah. Tapi gua nggak servis karena kan baru, coba gua servisnya itu nanti. Gua udah nanya sih, ada kok oli ini Yamaha Super Sport di situ di Pondok Bambu, Yamaha Deta namanya. Oke lah, apa namanya, mekaniknya oke lah, namanya Mas Afri. Baik banget orangnya, nggak nembok dia. Gue nggak tahu ya apa memang gitu prosedurnya. Kemarin itu gue jadinya masang ini guys, apa namanya, selang rem. Gue beli yang TDR tapi yang aksial karena kan master rem gue masih bawaan. Terus sama dikurs kan itunya, apa namanya, diganti oli remnya. Nah, mungkin udah dari owner sebelumnya nggak ganti sih, firasat gue ya. Karena pas kelistrikannya dicek itu, jadi motor gue tuh normal guys. Bahkan apa namanya, si mekaniknya Mas Afrinya tuh bingung juga. Mas, ini dia ngomong gini, ini tuh motor baru keluar dari pabrik atau ini mas, atau gimana gitu mas, maksudnya. Gue kaget ya kan, apakah cuman bercanda doang atau apa maksudnya. Oh ternyata pas gitu dia bilang, soalnya mesinnya halus banget. Nggak ada ininya, nggak ada errornya, nggak ada. Kan dicek juga itu pakai diagnostik tool kalau nggak salah. Nah itu kan gue pikir kiproknya bakal kena, ternyata udah dicek sama dia, nggak ada masalah. Tapi
yang bikin itu gua redup itu sama klakson gue itu katanya itu baterai. Ternyata pas dicek itu baterainya tuh udah dari tahun 2022, berarti belum pernah diganti sama ownernya, makanya masih bawaan orinya. Makanya ada tulisannya, dia bacain gitu, ini mas tanggal segini bulan segini tahun 2022. Oh, oke lah, berarti kiprok gua nggak ada masalah berarti mas ya. Dia bilang sekarang sih nggak ada mas. Kalau masalah yang redup itu coba aja nanti diganti baterainya, karena pas dicek kiproknya nggak bermasalah gitu. Ya hati gue tenang sih kalau kiprok gua nggak bermasalah, karena kiproknya di sana tuh inden, mungkin bisa 2 minggu. Kurang lebih katanya 2 mingguan. Jadi kalaupun gua datang sana harus dipastikan dulu kalau bermasalah, nanti nanti dipesan, baru mungkin 2 minggu lagi atau minggu depan bisa diganti. Nah gitu kan, yang kayak gitu gue males guys. Lumayan lama juga kemarin juga, lama karena masang selang rem sih. Oi kurra. Baru kali ini gue diklaksonin sama R15. Nih udah gue ganti. Aduh, masuk gak nih suaranya? Apalagi ya kemarin dia bilang itu ya mesinnya bagus katanya ya kan, nggak ada ini mas sama sekali. Dia juga bingung, bener ini kayak baru keluar dari pabrik lah gitu, kira-kira lah jokeskap guanya begitu. Ya gue seneng sih dengarnya. Setelah itu ya nggak sia-sia juga. Dia nanya pakai oli apa, ya kan? Bilang pakai Motul GP sama coolernya udah gue ganti mas, pakai Ipone. Oke. Bensin Pertamax turbo udah bagus katanya. Ya udah, nah, gue tanya emang kalau pakai Pertamax turbo nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa mas, gitu. Jadi ya ibaratnya ini udah sehat lah, tinggal akinya doang. Jadi gua nggak ada worry ke kiproknya. Misalkan baterai gitu kan, dia ibaratnya kalau lu nggak kenapa-kenapa di jalan gitu, kata guys, kalau kenapa-kenapa di jalan itu bukan kiprok yang bermasalah, tapi baterainya yang bermasalah. Misalkan baterai pun ya masih bisa dicari lah gitu. Kalau kiprok kan susah gitu maksudnya. Kayak di bengkel biasa gitu belum tentu ada. Berapa? 1628. Gue disuruh ganti oli tuh nanti di berapa ya, kata 19.000 nanti. Ya udah gue ikutin. Kalau lagi gue tanya terus kalau mau ganti knalpot tuh mana mas ya, yang adem. Terus gue bilang begini, kalau misalkan kan gue dulu pakai Satria injeksi mas. Nah tapi itu dia di RPM nya itu
RPM bawahnya tuh berebet banget mas. Nah kalau dia 15 itu penyakitnya yang gue tahu tuh kayak suara beletak-beletak. Nah itu apakah seluruh jenis knalpot begitu dia 15 yang long kah? Dijawabnya itu yang pertama di lehernya mungkin kurang pas, terus sambungan leher yang dari apa sih namanya, yang dari atas ini, yang dari bawah sini, dari mesin itu ke sambungan yang tengahnya itu mungkin di situ dia ada gap, ada celah sedikit ya. Kalau di Yamaha maksudnya gitu. Sama mungkin apa ya, oh ini panjang tabungnya itu juga berpengaruh katanya. Oh berarti bukan karena apa ya, CO kali ya maksud gue ya gitu. Gue nanya ke abangnya, kayaknya enggak juga mas, karena ada yang R15 yang ganti knalpot itu ya dia normal aja, nggak ada berbot, nggak ada beletok-beletok. Berarti kan kunci nggak buka ntar, berarti kan ada sesuatu dari knalpotnya gitu. Ya udahlah ya, kira-kira tuh infonya itu gue dapat lah langsung dari mekanik, bahwa kalau ganti knalpot itu yang perlu diperhatiin tuh dari brand, katanya brand ya, brandnya kalau bisa jangan asal. Yang gue maksud jangan asal tuh ya kalau lu yakin apa namanya brand knalpotnya ininya bagus ya, apa namanya, kualitasnya bagus sih nggak masalah. Segala apa fitmentnya itu bagus, dia nggak ada kebocoran ya kan. Nah itu katanya sih mendukung, salah satu faktor utama lah ya kan, begitu. Gue pikir ya kayaknya gue ganti knalpot nih jadinya nih. Gitu guys, jadi Kuro udah selesai lah masalah listrikannya, tinggal gue gantiin baterai aja. Kayaknya sekarang belum perlu, mungkin nggak terlalu mahal kayaknya, 200. Gue tanya kemarin sama kepala mekaniknya tuh 200 berapa belas ribu apa ya, ya 250 ribu lah kurang lebih untuk ganti baterai. Gue nggak nanya ukurannya lagi. Jadi udah selesai lah permasalahannya. Sama kemarin itu biayanya berapa ya, gua ganti apa sih ini namanya, ganti selang rem, terus ngecek kelistrikan, sama benerin lampu gua yang belakang. Akhirnya bener lagi, udah bener, sama klakson gua udah bener. Itu totalnya, ini di bengkel resmi ya, di bengkel resmi tuh 214.000. Nanti gue tunjukin lah di mana gitu. Kemarin gue nggak vlogging sebenarnya, males gue, panas banget cok kemarin tuh, gila. Panas banget kemarin tuh, terik. 2 hari ini terik banget gitu. Jadi ya ini udah berarti aman lah kelistrikan gua.
Kepanjangan nggak guys? Nih, gue beli yang berapa ya? 89 apa 90? Soalnya rata-rata yang gue lihat kalau R15 itu sampai dia begitu melingkar ngelewatin speedometer gitu, atau pakai yang 60, nggak tahu dah. Buat para user ini R15, kalau kalian pakai yang berapa ya? Berapa sentimeter ya? Apakah sama? Atau ada yang lebih pendek lagi? Kalau yang 30 tuh kayaknya buat yang belakang deh guys. Nah, gue belum ganti yang belakang ya. Kayaknya gue belum terlalu ini. Sementara ini belum terlalu berguna mungkin. Toh gue nggak suka speeding juga. Oke guys, nantilah gue sambung lagi ya next vlog. Mungkin kalau gue jadi ke ya pergi jauh lah, entah touring kecil lah, nanti vlog lagi. Mau nyampe nih soalnya ya guys ya. Like ya video gue, komen, subscribe. Thank you, thanks yang udah nonton ya.